wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7 mahasiswa Pasca Sarjana UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang beranggotakan 2 orang. Saya Yulifan Trisna dan rekan saya Hasmi Mudarti. Kami dari Kabupaten Sijunjung akan menjabarkan tentang rencana pengembangan sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan pada mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam bersama Bapak Dr. Asmendri SPD MPD. Rencana pengembangan sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan. Pengembangan sumber daya manusia, tenaga pendidik dan kependidikan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Rencana pengembangan sumber daya manusia ini baik terkait tentang pendidik dan tenaga kependidikan merupakan sebuah usaha yang memuat langkah-langkah dan program yang akan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Urgensi pengembangan sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, tuntunan kompetensi abad 21. Abad 21 yang menekankan pada keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan literasi digital. 2. Perubahan kurikulum dan kebijakan. Dengan adanya perubahan kurikulum, maka pendidik dan tenaga kependidikan harus dapat beradaptasi. Yang ketiga, kualitas pembelajaran. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang baik akan mampu mendidik siswa secara optimal. Yang keempat, globalisasi dan teknologi. Pendidik dan tenaga kependidikan harus siap untuk menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Pengembangan sumber daya manusia menurut Al-Quran dan Hadis. Pertama, Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang ketiga, terdapat dalam hadis riwayat Al-Hakim yang artinya, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau celaka. Dari ayat dan hadis tersebut, kita bisa melihat bahwa setiap manusia diperintahkan untuk selalu melakukan pengembangan terhadap sumber daya dirinya, yaitu manusia, baik sebagai tenaga pendidik maupun sebagai tenaga kependidikan. Dalam merencanakan pengembangan sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan, ada beberapa strategi yang perlu dilakukan. Yang pertama, rekrutmen yang selektif melalui analisis kebutuhan sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan. Di antaranya, A. Permintaan. Analisis kebutuhan sumber daya manusia dilakukan untuk menentukan jumlah guru,
tenaga kependidikan, dan jenis kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pendidik di masa depan. B. Kesenjangan. Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia dapat diidentifikasi. Analisis ini akan memperhatikan area mana yang perlu ditingkatkan. C. Prioritas. Prioritas pengembangan sumber daya manusia diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Dan D. Sumber daya. Menganalisis sumber daya yang tersedia untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, termasuk anggaran, fasilitas, dan tenaga ahli. 2. Perencanaan pengembangan berkelanjutan. Dalam melakukan perencanaan pengembangan berkelanjutan ini, kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, memetakan kompetensi, di mana dilakukan pemetaan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ini akan membantu untuk menentukan area mana yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini dilakukan dengan pelatihan dan pengembangan profesional yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas untuk meningkatkan kurikulum dalam pendidikan tersebut. Yang ketiga, metode pelatihan. Memilih metode pelatihan mana yang efektif, seperti workshop, seminar, studi banding, ataupun in-house training. Yang keempat, melakukan evaluasi dan monitoring. Hal ini dilakukan dengan menetapkan sistem evaluasi dan monitoring untuk menilai efektivitas dari program pengembangan kompetensi yang dilakukan. 3. Program pengembangan profesionalisme. Program pengembangan profesionalisme bisa dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan, di antaranya. Yang pertama, dengan melakukan pelatihan berbasis kompetensi. Dan yang kedua, dengan melakukan studi banding. Yang ketiga, dengan mengikuti program sertifikasi. Dan yang keempat, dengan melaksanakan pengembangan kurikulum. Yang keempat, yaitu monitoring dan evaluasi, di mana dalam hal ini kita melaksanakan atau menetapkan sebuah rencana, aspek apa yang dievaluasi, metodenya apa, dan indikatornya apa. Contoh, misal aspek yang dievaluasi itu adalah peningkatan kompetensi. Metode yang dipilih adalah tes, observasi, dan penilaian portofolio. Indikatornya adalah kemampuan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif. Contoh lainnya adalah motivasi dan semangat kerja. Metode evaluasi yang dipilih dalam hal ini bisa saja kuesioner, wawancara, dan observasi. Indikator untuk melihat keberhasilannya bisa dilihat dari tingkat kehadiran dan partisipasi guru dalam kegiatan pengembangan profesional. Contoh lainnya itu kita bisa lihat dampak terhadap kualitas pendidikan. Karena metodenya penilaian hasil belajar peserta didik, observasi proses pembelajaran. Dan indikatornya peningkatan hasil belajar siswa dan motivasi belajar siswa serta kepuasan baik peserta didik, pendidik, serta wali murid atau orang tua peserta didik. 5. Kolaborasi dan kemitraan. Kolaborasi dan kemitraan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama, kolaborasi antar pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan. Yang kedua, kolaborasi juga bisa dilakukan dengan institusi lain, baik nasional maupun internasional. Dan yang ketiga, kolaborasi bersama lembaga pelatihan baik negeri maupun swasta.
Selanjutnya berbicara tentang pengembangan sumber daya manusia, tentu saja kita akan mengalami tantangan dan kendala. Dalam hal ini bisa saja tantangan dan kendala yang dihadapi seperti yang pertama, keterbatasan sumber daya, di mana keterbatasan sumber daya ini bisa saja berbentuk dana atau anggaran. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, fasilitas sebagai upaya untuk melakukan pengembangan pada sumber daya manusia, baik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, adanya resistensi terhadap perubahan, di mana biasanya tenaga pendidik dan kependidikan ini merasa nyaman dengan cara kerjanya yang lama dan tidak menyukai pembaharuan. Yang ketiga, kurangnya komitmen dari pihak manajemen. Karena tanpa komitmen dari manajemen, program pengembangan apapun yang akan dilaksanakan tidak akan berjalan efektif. Yang keempat, itu kurang relevannya antara pelatihan dan kebutuhan dari tenaga pendidik dan kependidikan ini. Karena program pelatihan yang disediakan jika tidak relevan dengan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, maka tidak akan mencapai peningkatan kualitas dari pendidikan tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa rencana pengembangan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilakukan dengan optimal apabila dilakukan dengan berkelanjutan, didukung anggaran, mendapatkan apresiasi dan penghargaan, dan serta adanya kerjasama. Demikianlah hasil penjabaran dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahmud Yunus. Wabarakatuh. Perkenalkan, kami ulang 3. Program pengembangan profesi. Kedua, kolaborasi ini bisa juga dilakukan di institusi dan urgensi guru yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial